Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahlil fada'i wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, as-shaimin as-shaimat, para pejuang-pejuang subuh, semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya Lailatul Qadar diturunkan di awal Ramadan, saya kira Allah kurang bijak. Kenapa? Pertanyaan belum dimulai, hadiah sudah dikasih. Kalau Lailatul Qadar diturunkan di pertengahan Ramadan, juga kurang tepat. Karena belum ditahu siapa yang masuk babak final, masa hadiah sudah dibagi. Itulah kira-kira salah satu alasan Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam-malam ganjil, khususnya di 10 Ramadan terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, likulli syai'in al-khawatim, segala sesuatu yang menentukan adalah akhir. Berapapun lama kita hidup di alam semesta itu, berapapun banyak amal yang kita perbuat, Bapak Ibu, nanti akan menjadi penentu dari semuanya. Apakah kita bisa husnul khatimah atau su'ul khatimah di akhir hidup kita. Demikian pula Ramadan. Oleh karena itu, pada subuh yang boleh jadi subuh paling penghujung ini, Pak, saya akan sampaikan sebuah topik kuliah subuh kita. Akankah Ramadan kali ini perjumpaan terakhir bagi kita? Kalau kita baca salah satu riwayat yang bersumber dari sahabat Nabi bernama Jabir radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu kesempatan dituturkan oleh Jabir menangis sejadi-jadinya, sedih sejadi-jadinya, dan kesempatan itu terdapat dalam momentum akhir Ramadan. Kata Jabir, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu deras air mata membasahi pipi beliau yang mulia, seolah-olah kedua mata Nabi juga bengkak karena beliau begitu sedih. Kemudian saya terdorong untuk bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat kita begitu sedih? Apa yang membuat kita, saya lihat, seolah-olah tidak bisa bercakap-cakap dengan kami semua saking sedihnya?" Lalu Nabi menjawab, "Wahai sahabatku, idza kana lailatin min akhir Ramadan, apabila malam-malam akhir Ramadan itu telah datang, bakatis sama wal malaika, seluruh makhluk yang ada di langit termasuk malaikat
tidak satupun mereka kecuali menangis. Demikian pula wal ard, yang ada di bumi ini, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, seluruhnya menangis ketika malam-malam akhir Ramadan itu telah pergi. Lalu di tengah tangisan mereka keluar kata-kata, hada musibah min ummati Muhammad. Inilah musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Ramadan menjelang akan berkemas pergi meninggalkan kita. Hadirin yang saya hormati, seluruh makhluk yang ada di langit, yang secara umum ada malaikat, padahal bisa saja kita bertanya, buat apa malaikat menangis untuk kita sebagai manusia? Bukankah tidak ada kepentingan malaikat? Bukankah tidak pernah kita melakukan kerjasama, MOU, transaksi dengan malaikat? Tapi di penghujung Ramadan, malaikat yang mulia ini, Pak, menangis sejadi-jadinya ketika Ramadan akan meninggalkan umat Nabi Muhammad. Begitu juga planet-planet yang ada di langit atau di angkasa, burung-burung yang terbang, Pak. Demikian pula pasir-pasir yang bertebaran di pantai, hampasan ombak badai yang ada di laut luas sana, udara yang berhembus di muka bumi, gunung-gunung semuanya, baqiyatus sama wal ard, menangis sambil berkata, hada musibah. Ini musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu, kata Jabir, saya juga ikut sedih, bahkan menangis. Tetapi saya beranikan diri bertanya lagi, ya Rasulullah, kaifahan? Memangnya kenapa kalau Ramadan pergi? Maka Nabi berkata, wahai sahabatku, kalau ada di antara manusia karena kedatangan Ramadan tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah, jangan mimpi setelah Ramadan mendapat hidayah. Kalau ada dengan datangnya Ramadan, kualitas ibadahnya kepada Allah tidak meningkat, minimal tidak istiqomah, jangan mimpi di luar Ramadan mereka akan meningkat. Kenapa demikian? Rasulullah melanjutkan, sekecil apapun kebaikan pada bulan Ramadan, dilipat gandakan oleh Allah pahalanya minimal 700 kali lipat. Sebesar apapun dosa yang diperbuat oleh hambanya, sepanjang dia jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk meminta ampun kepada Allah, seluruhnya akan diampuni. Doa-doa diijabah. Tapi kata Nabi, musibah bagi umatku, ada 3 kelompok manusia. Adraka Ramadan, ketemu Ramadan, walam yaghfarlah, tapi dosanya pasti tidak diampuni oleh Allah. Ini yang membuat mereka semua sedih, bahkan menangis. Lalu Jabir bertanya lagi, siapakah yang 3 itu ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, yang pertama, rajulun, seseorang, adraka Ramadan, berjumpa Ramadan, dan ada salah satu di antara orang tuanya masih hidup, tidak menjadi penyebab Allah merahmati dan mengampuninya. Kenapa? Mereka terlalu sibuk ibadah sampai lupa kewajibannya untuk berbakti kepada ayah ibunya. Hadirin yang saya hormati, inilah pesan moral Nabi. Islam ini hadir mengajarkan kita namanya keseimbangan. Dan itu tergambar pada doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Setelah kita minta dunia supaya Allah berikan kebaikan, tapi pada saat yang sama kita juga minta supaya Allah anugerahkan kita akhirat yang baik. Artinya apa? Jangan sampai hingga akhir Ramadan ini belum sempat kita meluangkan waktu sejenak
untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada kedua orang tua kita. Sebab siapapun kita Bapak Ibu, pada hakikatnya adalah perantara kehadiran kita di alam semesta ini, semuanya melalui ayah dan ibu kita. Begitu hebatnya posisi orang tua dalam kehidupan seorang umat Islam atau umat manusia. Sampai-sampai diceritakan dalam hadis yang lain, hadis yang sahih. Nabi katakan, tidaklah ada di antara kalian berangkat jihad, mengangkat senjata di jalan Allah, kecuali kalian kalau mati, pasti mati syahid. Lalu ada seorang anak laki-laki bertanya, ya Rasulullah, saya ingin juga jihad seperti yang kau sampaikan. Tapi bagaimana ibuku ya Rasulullah? Kalau saya tinggalkan jihad, tidak ada lagi yang membersihkan tubuhnya, tidak ada yang menyiapkan makan dan minumnya. Maka Nabi jawab, demi Allah, jihadmu kepada ibumu setara dengan jihadmu membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya hormati, inilah salah satu alasan kata para ulama, sampai-sampai surga yang miliknya Allah itu ternyata kuncinya seakan-akan digambarkan berada di bawah telapak kaki seorang ibu yang pernah melahirkan kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kata telapak kaki ini bukan makna hakiki, tapi makna majazi. Bukan berarti surga itu betul-betul hakikatnya di bawah telapak kaki ibu. Kemudian membuat kita sampai mencium kaki, itu tidak boleh. Karena itu ketika mencium kaki ibu, berarti konteksnya sudah sujud. Dan sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kaki digunakan sebagai simbolisasi seakan-akan surga berada di situ. Bukan berada di bawah telapak tangan. Karena kaki adalah bagian tubuh manusia yang paling rendah, lawan dari kepala, dan kepala ini sejajar dengan kaki kita. Ketika kita yasjuduna ila rabbik, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Nabi menggambarkan seolah-olah surga itu di bawah telapak kaki ibu, maka ketika kita berjumpa dengan ibu khususnya, jangan pernah perkenalkan diri kita sudah seperti apa gelar akademik kita di hadapan ibu. Jangan pernah bawa pangkat kita di depan ibu kita. Jangan pernah bawa seolah-olah kita paling kaya di hadapan ibu kita. Kenapa Bapak Ibu? Ibu kita tidak mau tahu siapa kita di luar sana. Ibu kita hanya ingat sampai kapanpun, dulu kita pernah diceboki pada saat kita masih kecil. Dulu kita pernah disuati. Dulu ketika menjelang lebaran datang, ibulah yang mempersiapkan segalanya. Bahkan tidak jarang ada ibu kita, Pak, di pagi hari yang masih gelap gulita seperti ini menjelang tibanya lebaran, mereka berkunjung ke rumah tetangga sembari berkata, "Uang, Haji, kalau ada uang tak sedikit, kasih pinjam, kasih utang, Pak. Saya mau belikan baju lebaran untuk anak." Itulah sebabnya Bapak-bapak, ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, sepanjang perjalanan Ramadan ini, apa yang bisa saya ikhtiarkan supaya saya dapat berkah Lailatul Qadar?" Maka Nabi ajarkan Aisyah doa yang sangat dahsyat. Saya yakin kita semua hafal, Pak. Tapi pada saat yang sama, saya belum yakin kalau kita paham dengan doa ini. Apa doanya, Pak? Allahumma innaka afun. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha pengampun. Kalau kita lihat arti dari doa ini bukan permintaan, tapi ini pernyataan. Allahumma innaka afun. Duhai Allah, Engkau adalah maha pengampun. Kita tidak langsung bilang ampuni ya Allah, tidak. Tapi kita buat dulu deklarasi, buat testimoni
Beranilah kita menyatakan, Allahumma innaka afun. Duhai Allah, engkaulah zat yang maha pengampun. Tuhibbul afwa, dan saya yakin engkau paling suka melihat hambamu yang datang minta ampun setelah dia terus terang dengan segala dosanya. Dosa kepadamu ya Allah termasuk dosa kepada kedua orang tua kita. Kemudian di ujung doa itu baru Aisyah diajarkan oleh Nabi, fa'fu anni, baru minta ampun. Tetapi tahapannya harus kita buat pernyataan dulu minimal 2 kali. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa, baru yang terakhir kita minta, ampuni dosaku. Begitu juga diajarkan kita oleh manusia pertama di dunia ini. Sampai-sampai doa beliau merupakan doa tertua di dunia, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zolamna anfusana. Kita lihat baik-baik artinya Pak. Ya Allah, sungguh benar-benar telah menzolimi diriku sendiri. Ini pernyataan Pak, bukan permintaan. Wa illam taghfir lana, kalau sekiranya engkau tidak ampuni aku ya Allah, pernyataan. Wa tarhamna, kau tidak rahmati aku, lanakunanna minal khasirin, sungguh aku termasuk orang yang paling celaka atau rugi. Teks doanya Nabi Adam Pak, tidak ada yang minta kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku. Lebih 200 tahun Nabi Adam ucapkan ini Pak, menyatakan dirinya orang yang banyak dosa. Itulah menjadi sebab Allah ampuni dosanya Nabi Adam. Inilah etika kita ketika kita ingin minta berkah Lailatul Qadar. Sama juga, beranikah kita berkata, ya Allah, saya punya rumah seperti sekarang ini, saya punya jabatan seperti sekarang ini, saya punya harta yang cukup, demi Allah kita nyatakan di hadapan Allah, ini bukan kehebatan pribadi saya ya Allah, tapi ini bagian dari daftar doa ayah ibu saya pada masa lalu yang secara perlahan-lahan baru engkau ijabah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Satu di antaranya adalah mata yang pernah basah gara-gara menyesali begitu hebatnya dosanya kepada Allah dan hebatnya dosanya kepada ayah ibu. Kenapa Rasulullah mengajarkan kita iktikaf di 10 terakhir, terutama di malam-malam ganjil? Iktikaf itu diambil dari kata atifah, artinya berdiam diri. Untuk apa? Bukan cuma baca Quran, Pak. Kalau itu gampang. Bukan cuma tahajud, tetapi esensi dari iktikaf adalah tafakkur, sekaligus melakukan perenungan. Pak, ya Allah, ternyata sudah sekian lama saya tidak pernah sisihkan sedikit harta bersedekah untuk atas nama ayah ibu saya. Ya Allah, sudah sekian lama saya atas nama pekerjaan tidak pernah datang di atas makam ayah ibu saya. Saya belum pernah pegang batu nisannya sembari mengingat jasa-jasanya. Bahwa mendoakan ayah ibu itu bisa lewat mana saja Pak. Tapi datang di atas kuburannya sepanjang kita sempat, akan beda suasana kebatinannya. Seolah-olah kita berdialog dengan ayah ibu kita. Uang, opo. Saya masih ingat dulu waktu saya kecil, bagaimana perjuangan tak sama saya. Kalau itu kita lakukan Pak, insya Allah menetes air mata ini. Dan air mata yang menetes mengingat dosa-dosa kita kepada orang tua. Itulah menjadi salah satu asbab Pak, kita akan diberikan keberkahan Lailatul Qadar. Sayangnya kita umat Islam masih ada yang keliru Pak. Seolah-olah Lailatul Qadar itu berhubungan langsung saja dengan mengaji, tahajud dan sebagainya. Padahal ada salah satu kunci sampai disimbolkan oleh Nabi tadi, surga di bawah telapak kaki ibumu, bukan di bawah lembaran-lembaran Al-Quran, bukan di dalam waktu-waktu tahajud Bapak-bapak. Dan saya kira sudah sering kita dengar bagaimana dahsyatnya seorang anak muda yang biasa-biasa,
gara-gara dia gendong ibunya dari Yaman ke Makkah. Betapa dahsyatnya namanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak perlu gendong ibu kita dari Bulukumba ke sini, dari Selayar ke sini, dari Takalar ke sini, minimal tafakkur, renungi, Pak. Ya Allah. Itulah kenapa saudara-saudara kita yang merantau dari Jawa, dari Lampung, dari Medan, apapun terjadi saya akan pulang. Bahwa di satu sisi boleh kita tidak setuju, Pak. Tapi ada nilai pesan moral yang sulit dihilangkan. Apa itu? Seakan-akan ketika mereka pulang kampung itu berkata, ibu, ayah, walau tubuh tak sudah tidak ada, tapi kenangan sewaktu saya kecil di tempat ini, di kampung ini, tidak akan pernah tergantikan selama-lamanya dalam kehidupan saya. Hadirin yang saya hormati, orang yang pertama yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah mereka yang ketemu Ramadan, tetapi Allah tidak diampuni dosa mereka itu karena dia ketemu orang tuanya, dua-dua atau salah satunya, tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi Yunus sudah ajarkan kita, bisa dicek di dalam surah Al-Anbiya ayat 89. 40 hari 40 malam Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Secara teori pasti mati, Pak. Pasti mati, Pak. Bagaimanapun hebat. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Coba kita dengar baik-baik. Kita hafal ini, Pak. Tapi saya tidak yakin kita paham isinya. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau. Ini pernyataan, Pak. Bukan permintaan. La ilaha illa anta. Subhanak atau subhanaka, maha suci engkau. Pernyataan 2 kali. Yang paling hebat lagi di ujung ucapannya Nabi Yunus, sampai-sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini sesungguhnya aku, kuntu tojeng-tojeng. Sudah bilang sesungguhnya aku, kuntu lagi, Pak. Tojeng-tojeng minaz zolimin. Orang yang telah menzolimi atau merugikan diriku sendiri. Berani dia menyatakan seperti apa dosanya di hadapan Allah. Ini yang susah. Bagaimana Nabi Musa yang diberikan gelar oleh Al-Quran kalimullah, jubirnya Allah. Coba dicek dalam surah Al-Qasas ayat 16. Al-Qasas 16. Nabi Musa adalah nabi orang-orang Yahudi yang pertama. Apa kata Nabi Musa? Ternyata Nabi Musa juga berkata kepada Allah, Rabbi, inni zolamtu nafsi. Duhai Allah, sungguh aku telah menzolimi diriku sendiri. Hebatnya Nabi. Dia membuat pernyataan dulu, Pak. Membuat deklarasi seperti apa dia ini. Rabbi inni zolamtu nafsi. Kemudian Nabi Musa setelah membuat pernyataan, baru beliau merengek di hadapan Allah. Faghfirli, untuk itu ya Allah ampuni dosa. Maka apa kata Allah? Faghfarallah, kontan, cash. Langsung diampuni dosanya Nabi Musa. Dengan catatan, jangan langsung minta. Itu kurang adab namanya. Tapi buat pernyataan dulu. Tapi di penghujung Ramadan, Pak, masih ada kesempatan. Buat pernyataan. Sudah berapa lama kita tinggalkan sholat wajib? Sudah berapa hari kita tinggalkan puasa Ramadan dulu pada saat kita belum dapat hidayah? Sudah seberapa banyak tutur kata ini menyakiti lagi-lagi ayah ibu kita? Buat deklarasi, Pak. Dan ini hanya kita yang tahu dengan Allah. Jangan langsung minta, ya Allah ampuni dosaku. Ya Allah ampuni dosa. Kata Allah, dosa mulai yang mana? Walaupun Allah maha tahu, tetapi Allah paling suka melihat hamba terus terang dengan apa kondisi dan yang dia butuhkan. Hadirin, inilah yang pertama. Yang kedua, sebelum kita selesaikan kuliah subuh ini, orang yang tidak diampuni oleh Allah walau ia bersua dengan Ramadan, siapa mereka? Al-Bukhl, orang yang pelit. Pelit mana, Pak? Bukan pelit harta. Tetapi dalam teks hadis ini, Nabi katakan,
man dzukirtu ismi la yusalli alayya. Siapa orang yang namaku disebut, bibirnya enggan bersolawat kepada. Kita lihat bapak-bapak bagaimana hebatnya haji. Tapi ketika Allah perintahkan haji, Allah tidak ikut haji. Bagaimana hebatnya puasa. Dia perintahkan kepada kita selaku hamba, tapi Allah tidak turut puasa. Lain ceritanya ketika Allah berkata, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Kemudian Allah seru kepada kita, Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu alasan para ulama kenapa di antara jeda sholat tarawih itu perbanyak zikir. Satu di antaranya adalah sholat. Perbanyak zikir karena perintah membaca sholawat itu ibu bapak dalilnya umum. Dalilnya umum. Jadi kapan saja, sepanjang bukan pada momentum, tempat dan waktu yang dilarang, boleh baca sholawat. Tempat yang dilarang di mana? Maaf, di dalam kamar mandi. Di atas kendaraan boleh, boleh. Bulan Ramadan boleh, di luar Ramadan boleh. Kapan? Dari kita. Ini dalil umum. Hadirin yang saya hormati, inilah orang kedua yang tidak diampuni oleh Allah walau ia ketemu Ramadan. Dan yang terakhir bapak-bapak yang membuat Nabi sampai gemetaran bibirnya, bercerita kepada sahabat Jabir, ada orang yang ketemu Ramadan tidak diampuni dosanya, padahal kain kafannya sudah mulai digunting oleh malaikat maut. Liang lahatnya sudah mulai digali dan perintah Allah sudah turun kepada malaikat maut, jangan pertemukan si fulan dengan Ramadan akan datang, cabut nyawanya. Tapi dia termasuk orang yang celaka, sampai Nabi katakan rajima anfu, cilaka umat, ketemu Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebagai kesimpulan, sebagaimana topik atau judul kuliah subuh ini, akankah Ramadan kali ini sebagai pertemuan terakhir bagi kita? Maka jawabannya Bapak Ibu, bisa jadi iya. Jangankan kita bicara Ramadan tahun akan datang, 1 menit ke depan ini belum ada yang jamin seperti apa nasib. 1 menit, 10 menit. Apakah ada jaminan sampai duhur kita ini Pak? Demi Allah tidak. Kalaupun tahun depan Ramadan datang kepada kita, demi Allah belum tentu kita masih hidup. Atau kalaupun dia datang belum tentu kita sehat. Bahkan ada beberapa tetangga kita di sini Pak, tahun lalu masih sholat subuh di sini dengan kita, tapi tahun ini beliau telah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau bicara capek itu manusiawi. Kalau bicara kurang tidur pada bulan Ramadan itu biasa. Kalau bicara mulai agak turun kita punya semangat Pak, biasa. Tetapi yang tidak biasa melawan yang biasa-biasa tadi. Dengan apa? Dengan penuh keyakinan. Kalau manusia janji Pak, maka kita akan keluar dari mulut ini secara pelan-pelan. Semoga ditepati. Tapi kalau Allah yang janji, shadaqallah, maha benar Allah, atau bahasa kita, nasami, pasti akan dikabulkan, pasti akan direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Nabi bersabda, man shoma Ramadana, siapa orang yang konsisten melaksanakan puasa Ramadan. Konsisten, karena ada orang tidak konsisten. Imanan wahtisaban, puasa itu dia lakukan didasari dengan keimanan kepada Allah dan ingin mendapatkan ujur atau balasan pahala dari Allah. Maka Nabi katakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, seluruh dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua Bapak Ibu
yang masih ada orang tuanya atau yang sudah tiada. Kalau sampai detik-detik akhir Ramadan ini belum kita luangkan waktu, Pak, belum kita sisihkan sebahagian harta kita, berapa saja, ayo Pak, ajak bicara orang tua kita dari hati ke hati, walaupun beliau jauh dari kita. Ayah, teta, opu, ya, saya titipkan sedekah ini untuk kita, semoga Allah memberikan pahala untuk kita. Bilang di dalam hati kita, insya Allah itu jauh lebih dahsyat daripada kita hatam Quran 30 juz lalu pahalanya kita hadiahkan kepada orang tua. Kenapa Bapak Ibu? Karena Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, sekali bersedekah akan menutup 70 pintu malapetaka dunia dan akhirat. Bahkan sekali kita bersedekah, apa kata Nabi? Tasaddaqu fa inna fis shadaqah fikakumunna. Bersedekahlah kalian, karena sedekah itu akan menjadi tameng atau dinding penghalang agar kalian tidak disentuh oleh api neraka. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah, sebagaimana nama masjid kita, Babul Hidayah, pintu hidayah. Hidayah dalam arti yang kemarin kita biasa-biasa menjadi luar biasa, baik dalam urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Yang kedua, usia ini Pak seperti sabun mandi, kata Imam Hasan Al-Basri, semakin dipakai semakin habis. Tapi orang tuaku, jangan kik merasa panjang umur. Tapi orang tuaku, jangan kik merasa masih lama saya ini. Jangan. Walau secara umum kematian itu bisa terjadi kapan saja, tapi secara teori Bapak, kita yang sudah agak lama hidup, itu sabun mandita berarti lebih kecil ketimbang yang masih muda. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.